Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dilimpahkannya dan kabar eh, akan memberikan sistem operasi OS. Baik, nah kelompok kami ini ada 4 orang anak. Yang pertama yaitu ada teman saya Abdullah Yusuf dengan NIM akhir 4080, ada Mbak Ela, terus ada saya sendiri dan ada Mbak Sabrina Ayu Wulandari. Boleh digeser, Mbak? Nah, secara singkat mengenai OS, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjutnya, sistemnya apa ya gimana, kita pahami dulu nih bagaimana secara singkat dari OS tersebut. Nah, Mac OS itu adalah sistem operasi atau sistem operasi desktop yang dikembangkan oleh Apple Inc. Pengembangannya, evolusinya itu dari mulai klasik yang pertama kali dirilis pada tahun 1804 sebagai bagian dari Mac OS. Mac OS yang diluncurkan satu penggerak utamanya adalah Apple dengan kontribusi dari Next kan dari basis Unix memadukan stabilitas server dengan antar muka pengguna yang intuitif. Lanjut. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada jenis dan kategori US. Mac US termasuk dalam kategori sistem operasi desktop dirancang khusus untuk komputer pribadi seperti MacBook, iMac, dan Mac Pro. Tidak seperti Windows atau Linux yang lebih umum, Mac OS tidak memiliki varian server utama. Meskipun ada Mac OS server sebagai ekstensi. Mobile, Apple menggunakan US untuk perangkat mobile atau embedded. Ini adalah US proprietary yang terintegrasi erat dengan ekosistem Apple. Fokus pada produktivitas dan kreativitas pengguna akhir, bukan untuk server enterprise skala besar atau IoT. Bisa digeser, Mbak. Oke, selanjutnya ada fitur dan keunggulan utama. Adapun fitur-fitur ini meliputi yang pertama sinkronisasi mulus dengan iPhone, iPad, dan Apple Watch melalui continuity dan handoff. Yang kedua, Gatekeeper, Velvet, dan Qprotect untuk melindungi dari malware, pembaruan otomatis, dan sandboxing aplikasi. Yang ketiga, desain intuitif dengan dog mission, kontrol, dan spotlight untuk pencarian cepat, dukungan multitask pada trackpad. Yang keempat, berdasarkan Unix, menawarkan multitasking efisien, dukungan untuk aplikasi profesional seperti Final Cut Pro, dan optimasi hardware Apple Silicon atau chip M series. Yang kelima, mendukung aplikasi US melalui Catalyst dan Rosetta untuk menjalankan software install pada chip Apple. Adapun keunggulan ini yang pertama, performa dan stabilitas, seperti jarang crash dan performa sistem yang konsisten. Desain UI atau UX yang elegan, intuitif, dan user friendly.
Yang ketiga, keamanan, yaitu sistem keamanan bawaan yang sangat kuat. Yang keempat, efisiensi, manajemen daya baterai yang sangat baik atau terutama pada MacBook. Yang kelima, aplikasi dukungan kuat untuk perangkat lunak profesional kreatif seperti desain video dan musik. Yang ke 7, kebersihan, yaitu minim bloatware aplikasi bawaan yang tidak perlu. Materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada keterbatasan. Di sini ada keterbatasan aplikasi. Salah satu tantangan utama bagi pengguna baru atau mereka yang beralih dari Windows adalah keterbatasan aplikasi. Beberapa software spesifik Windows mungkin tidak memiliki versi native untuk macOS, sehingga pengguna harus mengandalkan solusi seperti emulator atau mesin virtual untuk menjelaskannya. Yang kedua itu upgrade hardware. Pada model Mac modern, terutama laptop MacBook, terdapat keterbatasan signifikan dalam hal upgrade hardware oleh pengguna. Sebagian besar komponen seperti RAM dan SSD disolder langsung ke logic board, mempersulit atau bahkan menghilangkan opsi peningkatan performa setelah pembelian. Yang ketiga itu ada adaptasi. Pengguna yang sudah terbiasa dengan antarmuka dan workflow dari sistem operasi lain, terutama Windows, mungkin membutuhkan waktu adaptasi untuk membiasakan diri dengan tata letak menu, shortcut, dan cara kerja dasar Mac OS. Next. Nah, di sini adalah perkembangan dan penggunaan saat ini. Sejak rilis di tahun 2001, macOS telah mengalami perkembangan signifikan dengan pembaruan tahunan. Fitur-fitur yang ditambahkan mencakup asisten suara Siri mulai 2014 dan tampilan gelap dark mode eh, mulai 2018. Terus versi terbaru terus menambahkan inovasi seperti Stack Manager untuk manajemen jendela dan integrasi AI. Lalu macOS saat ini memiliki sekitar 20-25% pangsa pasar desktop global. Ia sangat populer di kalangan profesional kreatif, desain grafis dan video editing, pembelajaran software, dan di lingkungan pendidikan berkat stabilitas desain antarmuka dan kinerja yang unggul dalam tugas-tugas tersebut. Lalu, transisi ke Apple Silicon mulai dari tahun 2020, ini adalah perubahan paling fundamental, transisi dari chip Intel ke chip buatan Apple sendiri telah menghasilkan peningkatan performa yang drastis, efisiensi daya yang lebih baik, dan dukungan untuk aplikasi universal. Terus, penggunaan Mac telah meluas ke berbagai skenario, termasuk kerja hibrid, cloud computing, dan meskipun dan masih banyak lagi. Namun meskipun masih terbatas juga ke ranah gaming. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh tampilan macOS versi Sonoma. Di bagian atas, yaitu menu bar, terdapat garis tipis di bagian paling atas layar yang berisi menu aplikasi yang sedang aktif, misalnya Finder, File, Edit, dan View. Di sisi kiri dan icon status sistem seperti Wi-Fi, baterai, waktu, spotlight, control center. Lalu di bagian bawah atau dock, terdapat baris icon aplikasi yang sering digunakan. Icon
akan memantul saat diklik dan icon aplikasi yang sedang berjalan akan memiliki titik kecil di bawahnya. Kemudian area latar belakang utama atau desktop di Mac Sonoma wallpaper dapat berupa wallpaper dinamis yang berubah sepanjang hari. Lalu terdapat juga widget interaktif fitur utama Sonoma. Widget dapat ditarik langsung ke desktop. Mereka akan memudar dan beradaptasi dengan warna wallpaper saat jendela aplikasi dibuka di atasnya, tetapi menjadi jelas saat desktop ditampilkan. Nah, dari pemaparan tadi, kita tarik kesimpulan, macOS adalah OS yang kuat dan elegan, ideal untuk ekosistem Apple dengan fokus pada keamanan, produktivitas, dan kreativitas. Meskipun memiliki keterbatasan dalam kompatibilitas dan biaya, perkembangannya yang cepat membuatnya relevan di era digital saat ini. Untuk pengguna yang mencari pengalaman terintegrasi, macOS unggul. Namun, bagi yang butuh fleksibilitas maksimal, alternatif seperti Windows atau Linux mungkin lebih cocok. Kesimpulannya, macOS mewakili inovasi Apple dalam menyatukan hardware dan software untuk pengalaman pengguna yang mulus. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga presentasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.